Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mijaya, NIM 2002019 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Pertama, saya akan menjelaskan anatomi sistem reproduksi pada pria. Anatomi sistem reproduksi pada pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal atau bagian luar, dan yang kedua bagian internal atau bagian dalam. Pada bagian eksternal, yaitu terdapat penis dan skrotum. Pada bagian penis terdapat penggantung di depan skrotum, yaitu pada bagian ujung disebut gland penis, pada bagian tengah disebut corpus penis, dan bagian pakal disebut radix penis. Kulit ini berhubungan dengan testis, skrotum, dan periteum. Kulit ini sangat amatlah tipis dan tidak berhubungan dengan bagian permukaan dalam dan organ, dan tidak memiliki jaringan eripotal. Penis sangat berperan penting dalam proses ejakulasi, di mana fungsinya untuk memindahkan sel sperma ke dalam rahim wanita. Yang selanjutnya yaitu adalah pada bagian skrotum. Pada bagian skrotum atau yang disebut kantung buah pelir, yang terdapat yang menggantung di dasar pelvis, di depan skrotum terdapat penis dan di belakangnya terdapat anus. Pada skrotum terdapat berupa kantong atau yang terdiri atas kulit tanpa lemak, dan memiliki sedikit jaringan otot. Skrotum mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan kulit dan tunika darto. Skrotum berfungsi sebagai alat pelindung atau pembungkus testis, atau untuk menjaga suhu udara di dalam testis, agar testis dapat berfungsi secara maksimal. Karena dimana biasanya suhu di dalam testis ini lebih dingin daripada suhu di dalam kulkas. Yang selanjutnya yaitu pada bagian internal atau pada bagian dalam. Pada bagian dalam, yang pertama terdapat bagian testis. Berupa organ glandula yang memproduksi semen terdapat di dalam skrotum atau kulit pembungkus yang digantung oleh veniculus spermaticus, di mana testis merupakan tempat dibentuknya spermatozoa dan hormon laki-laki. Terdiri atas belahan yang disebut sebagai lobulus testis. Fungsi dari testis yaitu tempat menghasilkan sperma selama kurang lebih 48 jam, di mana dari 1 cc. Cairan metesis spermanya sekitar 150 sampai dengan 200 juta. Selain itu, fungsi testis yaitu untuk memproduksi hormon seks imbiah, yaitu hormon testosteron yang menimbulkan sisa kejantanan setelah masa pubertas. Yang selanjutnya yaitu epididymis, letaknya di sini, yaitu saluran halus yang panjangnya sekitar kurang lebih 6 cm, terletak panjang atas tepi dan di belakang testis. Fungsinya yaitu tempat sebagai mematangkan sperma. Organ selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens ini atau ductus deferens adalah ductus yang berasal dari testis yang merupakan lanjutan dari analis epididymis yang panjangnya sekitar 50 sampai 60 cm, di mana vas deferens merupakan saluran penghubung antara epididymis dengan peticula feminalis atau kantong sperma. Yang selanjutnya yaitu vesicula feminalis, yang merupakan dua ruangan di antara fundus vesical urinaria dan rectum,
yang masing-masing ruangan berbentuk piramid, di mana panjang kelenjar ini sekitar 5-10 cm, yang merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktosa dan zat gizi atau prostaglandin dan fibrinogen yang sebagai sumber energi bagi spermatozoa, di mana sekresi retikulasi minalis merupakan komponen pokok dari air mani yang menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung spermatozoa atau sebagai tempat agar tetap hidup dan tidak mudah mati. Yang selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat atau glandula prostat sebagai bersifat glandula atau kelenjar dan dengan sebagian lagi bersifat otot, di mana fungsi kelenjar prostat mengeluarkan cairan alkali yang encer seperti susu, mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Selain itu, fungsi dari kelenjar prostat atau glandula prostat yaitu mengatur urin dan sperma agar tidak keluar secara bersamaan. Organ yang selanjutnya yaitu uretra. Organ yang selanjutnya yaitu uretra, di mana pada bagian uretra ini merupakan saluran kemih yang pada pria biasanya panjangnya sekitar 17,5 cm sampai 20 cm, yang merupakan saluran kemih dan saluran ejakulasi pada pria. Pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi oleh kelenjar prostat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi dari sistem reproduksi pria, yaitu sperma dihasilkan oleh testis, kemudian dibawa menuju epididymis, di mana untuk dimatangkan. Setelah dimatangkan, maka sperma akan dibawa ke bagian vas deferens. Di bagian vas deferens ini menuju ke vesicula feminalis yang menghasilkan cairan semen yang fungsinya untuk menjaga sperma agar tetap hidup dan tidak mudah mati. Setelah itu sperma menuju ke kelenjar pubis yang mengandung asam sitrat yang berfungsi untuk melindungi spermatozoa. Kemudian sel sperma melewati uretra untuk menuju ke penis untuk dipindahkan ke vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Di sini saya akan menjelaskan anatomi bagian eksternal. Yang pertama yaitu ada mos pubis. Yang kedua yaitu ada klitoris. Yang ketiga yaitu uretra. Yang keempat yaitu labium mayora. Yang kelima yaitu labium minora. Yang keenam vagina. Dan yang terakhir anus. Di sini saya akan menjelaskan anatominya satu-satu. Yang pertama yaitu mos pubis, yang merupakan bagian tebal yang mengandung banyak lemak yang terletak pada bagian atas, yang fungsinya sebagai bantal pada waktu melakukan hubungan seksual. Kemudian pada bagian menonjol ini
Kemudian pada bagian menonjol ini melingkar pada sinitris pubis dibentuk oleh jaringan lemak di bawah kulit yang meliputi daerah sintesis, ditumbuhi oleh rambut pada masa pubertas. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai labia mayora. Labia mayora atau bibir besar. Labia mayora merupakan lipatan atau kulit tebal yang menonjol secara longitudinal yang memanjang ke bawah dan ke belakang dari mos pubis, membentuk batas aturan banyak mengandung saraf di mana panjangnya sekitar 7-8 cm, di mana permukaan luar mempunyai pigmen dan ditutupi oleh rambut-rambut biasanya. Kemudian pada permukaan dalam biasanya licin dan dikelilingi oleh folikel sebasea dan terdapat pembuluh darah satu glamula membentuk Closuralabiaris posterior. Yang selanjutnya yaitu labia minora atau bibir kecil, di mana merupakan lipatan kecil atau tipis yang mengandung pembuluh darah dan saraf yang terdapat di antara labia mayora. Kemudian selanjutnya yaitu glitoris. Glitoris yang merupakan tonjolan kecil yang peka terhadap rangsangan. Yang karena banyak mengandung syaraf dan menstimulasi dan menyebabkan ketegangan seks. Kemudian sistem reproduksi pada wanita bagian internal. Kemudian selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada wanita pada bagian internal atau bagian dalam. Yang pertama terdapat ovarium, di mana ovarium ini memproduksi sel telur dan pematangan, kemudian mengeluarkan hormon steroid dan peptid seperti estrogen dan progesteron, di mana estrogen yaitu menyebabkan pertumbuhan di dinding endometrium menebal dan menipis. Kemudian organ yang kedua yaitu indrik yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang sudah matang yang keluar dari ovarium. Yang ketiga kemudian tuba fallopi, menghubungkan antara ovarium dengan rahim sebagai tempat fertilisasi. Selain itu, pertumbuhan hasil pembuahan sebelum masuk ke bagian uterus sebagai tempat terjadinya saluran, fungsi sebagai tempat bertemunya sel sperma dan ovum. Kemudian fundus atau bagian atas rahim, berfungsi untuk mengetahui usia kehamilan atau tafsiran berat badan. Yang selanjutnya yaitu endothelium atau bagian dinding rahim. Bagian dinding rahim di mana fungsinya sebagai bakal tempat implantasi hasil konsepsi, pertumbuhan zigot yang telah membelah sempurna menjadi blastula sebagai tempat menempelnya sel telur. Yang selanjutnya yaitu uterus atau rahim. Fungsinya yaitu tempat mematangkan sel telur yang telah dibuahi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin saat hamil, di mana uterus ini memiliki 3
lapisan yang pertama yaitu perimetium, yang kedua myometrium dan endometrium. Yang selanjutnya yaitu vagina. Di mana vagina merupakan penghubung antara rahim dan bagian luar yang mengeluarkan ekskresi uterus, kemudian sebagai jalan lahir atau sebagai tempat populasi atau persetubuhan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fase menstruasi yang terjadi apabila ovum tidak dibuahi, di mana pertama yaitu ovum. Ovum matang membentuk ovarium. Setelah ovum matang, kemudian akan ditangkap oleh bagian fimbre dan dibawa oleh selia ke bagian tuba falopi. Di bagian tuba falopi ini terjadi selama 30 menit, kemudian dibawa ke endometrium atau di bagian dinding rahim. Kemudian ovum akan menempel jika tidak dibuahi. Jika tidak ada sperma yang mendekati ovum, maka ovum akan luruh atau mati, sehingga akan luruh bersamaan dengan dinding rahim, sehingga terjadi pendarahan atau yang biasa kita sebut haid. Kemudian karena proses pendarahan itu keluar melalui organ vagina. Di mana siklus menstruasi ini terjadi dalam 4 fase menstruasi, yaitu yang pertama, siklus menstruasi ini terjadi dalam 4 tahap fase menstruasi. Yang pertama yaitu fase 1, fase hari pertama, di mana telur mulai berkembang dan sampai hari 1 hingga hari kelima, di mana terjadinya pengurangan nafsu makan, menurunnya hormon progesteron dan estrogen, serta menyebabkan pembuluh darah pecah. Itu pada fase kedua yaitu fase ke-6 sampai fase ke-10 hingga 10 hari. Di mana pada fase ini terjadi fase penyembuhan oleh hormon estrogen. Selanjutnya fase ketiga antara 9 sampai 18 hari atau dalam keadaan tertil, di mana hormon estrogen pada fase ini hormon estrogen akan naik dan pembentukan Waiting hormon yang menyebabkan folikul membentuk hormon progesteron untuk pemotongan ovarium. Selanjutnya yaitu fase keempat, terjadi luteal. Fase luteal sekitar 19 sampai 28 hari. Di mana wadah ovarium atau follicle the graft di sini akan pecah pada saat ovarium keluar atau luruh ke corpus radium. Satu di corpus luteum ini, di mana pada corpus albicaulis tidak menghasilkan hormon progesteron, lalu dinding rahim akan pecah dan meluruh. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.